Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Mari bersama dengan Ustadzah kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Pembelajaran daring hari Kamis, tanggal 5 November 2020. Mata pelajaran tematik. Sekarang, anak soleh dan soleha, persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Yang pertama, persiapkan pulpena 4B. Kemudian, anak-anak persiapkan buku tulis tematik. Dan jangan lupa juga persiapkan alat tulisnya ya. Hari ini bersama-sama kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Dengan materi pembelajaran menjawab pertanyaan dan menjelaskan informasi teks. Yang pertama kita akan belajar menjawab pertanyaan. Anak-anak, kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Biasanya, jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Apa sih itu jawaban tersurat dan tersirat? Jawaban tersurat berarti jawaban yang tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat adalah jawaban yang harus disimpulkan dahulu berdasarkan informasi teks. Yang selanjutnya adalah menjelaskan dan mengidentifikasi informasi isi teks. Untuk dapat menjelaskan informasi dari teks, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan informasi itu? Coba anak-anak, ada yang tahu apa itu informasi? Ya, pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Untuk dapat menemukan informasi penting, kita perlu membaca teks dengan seksama dan menemukan semua kalimat utama yang mengandung kata kunci. Coba, ada yang tahu apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari sebuah bacaan. Berikut ini adalah langkah-langkah
untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama adalah perhatikan judul teks. Judul teksnya itu apa? Diperhatikan. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Dan yang ketiga, temukan kata kunci dalam setiap paragraf. Setiap paragraf pasti memiliki kata kunci atau inti dalam setiap paragrafnya. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Jadi dalam setiap paragraf itu ada kalimat utama, dan kalimat utama pasti mengandung kata kunci. Yang kelima, semua kalimat utama yang ditemukan merupakan informasi penting. Nah, jadi ada 5 langkah untuk mengidentifikasi informasi. Nah, selain itu, kita dapat menyajikan informasi penting dari teks yang telah dibaca dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak masih ingat ya tentang peta pikiran? Dulu kita sudah belajar tentang peta pikiran. Peta pikiran itu merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Sekarang anak-anak perhatikan contoh dari Ustadzah ya. Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah putra dari Raja Aswawarman. Ia adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kutai mengalami masa yang gemilang. Rakyat hidup tentram dan sejahtera. Dengan keadaan seperti itulah, akhirnya Raja Mulawarman mengadakan upacara kurban emas yang amat banyak. Mulawarman sangat dermawan. Ia memberikan sedekah berupa minyak dan lampu. Ia juga memberikan hadiah 20.000 lembu kepada Brahmana di suatu tempat yang disebut Waprakeswara atau tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mulawarman menganut Hindu Siwa. Dari besarnya sedekah Raja Mulawarman ini memperlihatkan keadaan masyarakat Kutai yang sangat makmur. Kemakmuran ini didukung oleh peranan yang besar Kutai dalam pelayaran dan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena letak Kutai yang strategis, yaitu berada dalam jalur perdagangan utama. Nah, anak soleh dan soleha, itu adalah singkat cerita dari Raja Mulawarman. Coba sekarang bersama-sama dengan Ustadzah kita akan menjawab pertanyaan dan mencari informasi dari teks yang berjudul Raja Mulawarman ini. Siap ya anak soleh dan soleha? Sekarang bersama kita akan menjawab pertanyaan. Soal yang pertama, siapakah nama ayah dari Raja Mulawarman? Coba, siapa nama ayahnya? Ada di paragraf yang pertama ya. Jawabannya adalah Raja Aswawarman. Yang kedua, apa nama kerajaan yang dipimpin oleh Raja Mulawarman? Ada di paragraf pertama juga. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Kutai. Dan soal yang ketiga adalah bagaimanakah sifat Raja Mulawarman? Nah, untuk sifat Raja Mulawarman ini ada di paragraf yang kedua. Jawabannya adalah dermawan ya. Gampang ya anak soleh dan soleha. Yang penting kuncinya anak-anak membaca teks dengan seksama. Bagaimana anak soleh dan soleha kelas 4? Mudah ya menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Yang terpenting anak-anak harus membaca teks dengan seksama. Insya Allah nanti akan mudah menjawab pertanyaannya. Nah anak soleh dan soleha, tadi kita sudah menjawab pertanyaan. Sekarang kita akan mencari informasi teks. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari kata kuncinya.
Kata kunci berada di kalimat utama setiap paragraf. Dari cerita Raja Mulawarman, kata kuncinya ada 4. Yang pertama, Raja Mulawarman. Yang kedua, putra Raja Aswawarman. Yang ketiga, pemimpin kerajaan Kutai. Dan yang keempat, Mulawarman sangat dermawan. Itu adalah kata kuncinya yang diambil di kalimat utama setiap paragraf. Sehingga dapat disimpulkan informasi teksnya adalah Raja Mulawarman merupakan putra dari Raja Aswawarman. Raja Mulawarman memimpin kerajaan Kutai. Mulawarman sangat dermawan. Ia suka memberikan sedekah dan hadiah. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah ya menjawab pertanyaan dan menjelaskan informasi berdasarkan teks bacaan? Sekarang waktunya anak-anak berlatih ya. Tugas hari ini, anak-anak membaca teks yang berjudul Sultan Hasanuddin di buku pena halaman 89. Kemudian mengerjakan soal di buku pena 4B halaman 90. Kerjakan langsung di buku pena ya. Tugas dikumpulkan maksimal pukul 8 malam. Selamat mengerjakan anak soleh dan soleha kelas 4. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Ustadzah ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan video penjelasan materi dari Ustadzah. Tetap selalu semangat ya. Ustadzah tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.